Ayo pulang, ajak Riri. Gue masih ada urusan Ri. Disuruh ama bos baru, lirihku. Ngapain? Bukannya orangnya udah gak ada di sini dari siang? Tanya Riri. Tadi dia ngewa gue. Katanya ada yang mau kirim barang. Gue disuruh nungguin sampai tuh yang kirim barang beres ngerakit tuh pesenannya. Ucapku dengan nada kesal. Mau gue temenin? Tanya Riri. Lu kan ada kencan ama si Angga, ucapku. Gue anaknya setia kawan, sombong Riri. Hahaha gak usah, si Angga kan jarang ketemu ama lu, gue mah tiap detik sampai muak, kekehku. Temen gak tahu diri ya Anda, Riri mendelikkan matanya. Pulang sana, dandan yang cantik, biar si Angga makin kesengsem, ucapku. Sekitar jam 8 malam, sebuah truk besar dan minibus berhenti di lobi kantor. Setelah seorang pegawainya mengkonfirmasi bahwa aku adalah sekretaris Bagas, mereka langsung membawa barang-barang pesanannya ke dalam ruangan Bagas. Aku melihat ada beberapa komputer dengan layar cukup besar, kursi yang biasa dipakai oleh gamers dan sebuah meja berukuran besar. Seorang teknisi memasang CCTV di dekat meja sekretaris luar, padahal sudah ada CCTV di sana. Aku tidak berkomentar apa-apa, hanya heran saja, bertanya pada mereka pun percuma karena aku yakin Bagas yang memintanya. Sekitar jam setengah 10 malam, mereka selesai mengerjakan pekerjaan mereka, mereka pamit setelah meminta tanda tanganku. Semuanya sudah selesai dipasang, setelah mengirimi Bagas pesan, aku pulang. Untung saja jarak apartemenku dengan kantor lumayan dekat, sekitar 5 menit jika menggunakan motor atau 15 menit jika berjalan kaki. Selesai mandi aku merebahkan tubuhku di kasur kesayanganku, baru kali ini aku tidak semangat untuk menyambut hari esok. Aku sangat mencintai pekerjaanku. Semenjak bekerja di kantor pusat Abimanyu Group, aku mencurahkan semua pikiran dan usaha terbaikku untuk bekerja. Dalam 2 tahun saja aku sudah diangkat menjadi sekretaris CEO karena Bu Sari melihat kerja keras dan keuletanku dalam bekerja. Aku sangat senang menjadi sekretaris Pak Johan, beliau sangat baik dan tidak pelit. Aku dan Bu Sari sering sekali diberi bonus dengan nominal besar. Aku sangat suka diberi tantangan dan hal-hal baru. Aku juga termasuk orang yang perfeksionis, sehingga Pak Johan sangat puas dengan kinerjaku. Bu Hanum bahkan membiayai biaya kuliah S1-ku, untung saja aku bisa menyesuaikan jadwal kuliah dengan pekerjaan hingga padatnya pekerjaan tidak mengganggu kuliahku. Aku tidak pernah menyangka, bahwa anak laki-laki Pak Johan dan Bu Hanum adalah Bagas. Saat aku diangkat menjadi sekretaris Pak Johan, anak laki-laki satu-satunya Pak Johan sudah berada di luar negeri untuk melanjutkan studinya. Kenapa dunia ini sempit sekali? Kenapa aku harus bertemu dengan Bagas? Kenapa anaknya Pak Johan harus Bagas? Aku memukul-mukul bantal yang tidak berdosa? Aku yakin Bagas pasti akan membalas dendam padaku. Apa setiap hari aku akan diliputi rasa khawatir saat bekerja, takut Bagas membongkar kejahatanku di masa lalu. Sekitar jam 10 malam Riri pulang ke apartemen, aku dan Riri menyewa apartemen bersama, alasannya supaya biayanya bisa dibagi 2. Aku mencicil sebuah rumah di pinggiran kota, rumah itu sekarang ditinggali oleh nenek dan Dipta, hanya 1 tahun aku bertahan tinggal di rumah itu. Karena jaraknya yang lumayan jauh dari kantor, aku memutuskan untuk menyewa apartemen bersama dengan Riri. Gimana kencannya? Tanyaku. Angga janji lamar gue tahun depan, ucap Riri sambil menekuk wajahnya. Gak sekalian aja nunggu 3 kali lebaran, ledekku. Dia bilang mau stabilin dulu perusahaannya baru ngelamar gue, ucap Riri. Kalau lu yakin ama dia, ya udah tungguin. Kalau enggak ya cari yang lain, saranku. Riri hanya menghela nafas kasar lalu pergi mandi. Asteris. Setelah melakukan absen, aku memesan sarapan untuk Bagas di aplikasi online. Untung saja kedua resto itu membuka layanan di aplikasi online. Setengah jam kemudian, pesanan datang. Aku menyiapkan sandwich di atas sebuah piring dan memindahkan susu almond ke dalam tumbler tahan panas.
Aku merangkum dokumen dan materi tentang bisnis di Abimanyu Group agar Bagas mudah memahaminya. Aku sedikit kurang nyaman duduk di kursi sekretaris yang ada di ruangan Bagas. Itu berarti selama 8 jam bekerja aku harus menghirup udara yang sama dengan Bagas. Sudah jam 11 lebih, tapi Bagas belum juga menampakkan batang hidungnya. Saat jam menunjukkan pukul 12 tepat, barulah Bagas datang. "Selamat pagi, Pak Bagas," sambutku. "Tidak usah menyindirku," ucap Bagas. Sarapan Bapak sudah saya siapkan, susu almondnya juga saya jamin masih hangat, ucapku sambil menunjukkan sandwich dan susu almond di atas mejanya. "Pakai tumbler, pinter juga kamu," kekeh Bagas. "Kalau gak pinter gak bakalan dipilih buat ngajarin elu," makiku dalam hati. "Pak Bagas, ini adalah rangkuman bisnis Abimanyu Group," aku memberikan tablet kepada Bagas. "Lita, saya baru duduk, lagian ini jam makan siang, kamu malah ngasih saya kerjaan," cibir Bagas. "Ya elu kenapa datang jam segini Bambang," kesalku dalam hati. "Saya harap setelah Bapak selesai makan, Bapak membaca dokumen yang sudah saya berikan. Kalau begitu saya permisi makan siang dulu," pamitku. "Pergi sana," usir Bagas. "Apa gue mampir beli sianida gitu ya abis makan siang?" Jiwa psikopatku membisikkan rencana jahat. Riri melambaikan tangannya saat melihatku di kantin. "Gimana bos baru?" tanya David yang sedang duduk di pinggir Riri. "Doi baru datang jam 12, jadinya gue telat makan siang," kesalku. "Wow, kekeh Naura. Enaknya jadi anak bos," kekeh David. Gue denger gak ada yang diangkat jadi sekretaris ganti elu deh, ucap Naura. Kata Pak Johan sih, kerjaan Pak Johan bakalan dibagi 2 sama anaknya, jadi gak usah nambah sekretaris, jawab Riri. "Mampus, itu sama aja nyuruh gue jadi wakil CEO," lirihku. "Elu suuzan banget sih, gue denger anaknya si bos itu lulusan terbaik pas kuliah di luar negeri," ucap David. "Pinter juga kalau gak niat kerja, sama aja bohong," lirihku. "Semangat dong Beb, baru hari pertama," kekeh Naura. "Si rubah putih kemana?" tanyaku saat sadar tidak ada Elsa di meja kami. "Meeting di luar," jawab Naura. Jam 1 tepat aku kembali ke ruangan Bagas. Bagas terlihat sedang bermain game di ponselnya. "Pak Bagas, jam 2 nanti, Pak Johan meminta Anda ke ruangannya," ucapku. "Mau ngapain?" tanya Bagas tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. "Saya kurang tahu, mungkin akan mengetes Anda," ucapku asal. Bagas menghentikan gamenya, lalu mengambil tablet yang tadi aku berikan padanya. "Jelaskan padaku," perintah Bagas. "Maksudnya Pak?" tanyaku. "Presentasikan apa yang telah kamu rangkum, aku tidak mood untuk membaca materi seperti itu," ucapnya malas. "Berikanlah hambamu ini kekuatan dan kesabaran ya Lord," doaku dalam hati. Aku menghampiri kursi Bagas dan berdiri di sampingnya. "Bisa saya pinjam tabletnya?" pintaku. Bagas menyerahkan tabletnya padaku, lalu aku mulai menerangkan materi kepada Bagas. Aku merasa seperti seorang guru les yang sedang mengajar muridnya. Hampir 1 jam aku menerangkan materi kepada Bagas. Kakiku sudah pegal luar biasa karena aku dibiarkan berdiri oleh Bagas sedangkan dia enak-enakan duduk di kursi yang empuk. "Sudah waktunya menemui Pak Johan," ucapku. Dia hanya berdehem saja. Aku mengekorinya dari belakang saat menuju ruangan Pak Johan. Langkah kakinya yang lebar membuatku sedikit kesulitan untuk mengimbangi langkahnya. Kami langsung masuk ke dalam ruangan Pak Johan setelah Riri mempersilahkan kami masuk. "Bagaimana hari pertamamu?" tanya Pak Johan pada Bagas. "Biasa aja, emangnya harus gimana?" jawab Bagas santai. "Lita, jam berapa Bagas masuk kerja hari ini?" tanya Pak Johan. Aku menelan ludah mendengar pertanyaan dari Pak Johan.